gitu, datang ke Indonesia. Kalau dipanggil kepolisian, karena ini kan sudah mau dipanggil kepolisian ya, saya dengar dari Humas sudah mulai mau melayangkan. Ini penistaan agama ini delik umum, delik aduan? Delik umum. Hah? Aduan apa? Umum. Umum. Pidana murni. Bukan delik aduan? Bukan. Jadi kalau seandainya begini, saya tanya dulu ke Bang Novel. Kalau Panji datang ke Indonesia, lalu kemudian dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam, Anda tarik laporan Anda? Pakai, sorry. Yang pertama tobat dulu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada Panji untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan umat. Adapun permasalahan hukum kita serahkan kepada yang pelapor, karena permintaan maaf tidak bisa. Kan Anda pelapor juga salah satu kan? Betul, tidak bisa menggugurkan ketetapan hukum dengan permintaan maaf. Tapi bisa RJ lewat restoratif. Nanti mungkin diatur lewat prosedur restoratif justice. Oke. Yang mana pasti dikomunikasiin dulu antara kedua belah pihak, baru bisa diketemukan. Dan Anda siap? Saya siap. Oke, melakukan itu pasti. Saya mengikut kepada ulama. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan ulama saya ikut aja. Oke. Panji datang ke sini minta maaf, Anda memaafkan. Ya. Untuk meminta maaf kepada umat Islam itu hak umat Islam. Nah, untuk masalah proses saya punya pimpinan, saya punya ulama, saya punya guru, akan diskusi dulu. Nggak berani saya untuk menyampaikan karena ini hal yang sensitif. Tapi bahwa Anda bisa membaca arahnya pasti akan memberikan, insya Allah akan memberikan restoratif justice. Yang sudah permintaan maaf kita dorong, kita komunikasiin, kita sosialisasikan, kita perjuangkan bahwa selesai dengan urusan dugaan penghinaan agama ini sudah selesai. Tinggal mereka yang melaporkan itu satu-satu harus dilibatkan untuk restoratif justice. Oke, baik, silakan. Ya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan tadi bahwa kita atau para pelapor, saya melihat ya, saya merasakan kita karena saya juga umat muslim, bahwa tidak ada satu jalan selain tobatan nasuha. Tobatlah Panji gitu. Jangan nantang-nantangin. Itu aja sih Bung Aiman, bahwa banyak sekali saya lihat di media itu justru nantangin gitu. Nantangin dan saya nggak perlu minta maaf. Panjinya iya, Panjinya. Jadi inilah yang membuat makin emosi, makin terbitlah laporan itu. Timbul terus di Banten, terus Surabaya. Gara-gara itu tadi gitu loh. Bahwa bukan lagi jokes, bukan lagi candaan, tapi kurang ajar. Beda Bung Aiman. Antara jokes dengan kurang ajar. Kurang ajar itu tindakan yang disertai olok-olokan. Kalau jokes itu kata-kata yang melucu. Ini ngolok, ngejek gitu loh, nantangin gitu loh. Kurang ajar, bukan komedi lagi gitu loh. Jadi tetapi apapun itu saya meyakini bahwa para ulama, para habaib itu mencintai Panji ketika dia sudah meminta maaf dan tobat nasuha. Selesai itu masalah. Kita bantu. Panji datang saya bantu. Saya siap untuk mendampingi Panji kalau memang mau tobat. Dia minta maaf, Anda akan mendampingi? Saya akan mendampingi beliau. Mau sampai mana dia? Oke. Free. Ya, free. Saya akan bawa ke ustadz-ustadznya beliau. Bahwa ada jokes yang memang diizinkan, ada juga yang tidak diizinkan gitu loh. Ya masih kan? Luas kesempatan. Masih luas kesempatan. Berarti jadi, untuk pertama kali dalam sejarah nanti Anda bersatu dengan Bang Hosin. Oh iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini profesi. Apa tadi? Coba saya lupa gitu. Mau mendampingi Panji kalau datang ke sini, tapi dengan syarat minta maaf, maka akan membela Panji untuk proses restoratif justice. Oh, saya kembalikan kepada Bang Novel kalau itu yang punya kepentingan. Seperti itu ya. Jadi artinya, udahlah Saudara Panji, kalau Anda melihat acara ini, kami mendukung kalau Anda mau melakukan tobatan nasuha. Dan para ulama saya yakin insya Allah karena Allah pasti dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Ferry terakhir, last but not least. Terima kasih diskusi yang cukup brutal dan dipenuhi orang-orang baik. Tapi saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih ke Ustadz Novel dan siapapun yang dengan sangat ikhlas ya
merepresentasikan wajah agama yang saya anut, dan mudah-mudahan itu menjadi asbab hidayah bagi banyak orang. Amin. Tidak sebaliknya. Kedua, beliau ini orang baik ya. Misalnya ada hal-hal yang salah, tidak beliau tegur, kecuali kesalahan itu ada di meja sini ya. Misalnya saya sekaligus mencontohkan konsep beragama, bernegara, dan bagaimana mengendalikan kekuasaannya. Tadi ada yang mengutip ayat lakum dinukum waliyadin ya. Ayat ini asbabun nuzulnya, Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Asbabun nuzulnya sebab turun ayat ini adalah dulu kaum Quraisy itu menawarkan ke Nabi, hari ini kami menyembah Allah, besok kamu menyembah patung-patung. Maka keluarlah ayat itu, pernyataan, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ayat ini tidak dalam tensi untuk memberikan rasa pertakut kepada siapapun. Tiba-tiba saya bilang ke Bang Semi, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Enggak itu, lembut sekali ayat. Dia orang yang mau mempertaruhkan agama. Gimana bro? Seminggu ini kita bagi dua. Hari ini nyembah Tuhan gua, besok Tuhan lo. Disebut bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan hebatnya ketika Fathul Mekkah, Nabi menguasai Mekkah. Ini orang tidak dihukum nih. Padahal itu penistaan agama. Mempersamakan kedudukan Allah dengan patung-patung. Nabi tidak melakukan apapun. Memaafkan. Jangankan orang-orang, pohon pun dilarang ditebang ketika Fathul Mekkah. Tak ada dendam di dalamnya. Dan saya ingat betul, dan mungkin kita semua diajarkan oleh kiai-kiai kita yang budiman, dan saya yakin Ustaz Novel juga akan melakukan dengan seluruh umat muslim yang lain, bahwa memberikan maaf itu jauh-jauh lebih mulia daripada menuntut maaf. Ini pekerjaan yang kemudian tentu akan disenangi oleh banyak orang. Saya menjelaskan maksud ayat tadi untuk menilai, memberikan gambaran ketika kekuasaan ada di tangan, apapun bisa dilakukan. Karena sifat kekuasaan yang menyimpang. Makanya ada adagium, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung menyimpang, kalau dia absolut pasti dan pasti menyimpang. Maka kita bisa lihat problematika kekuasaan absolut ya. Tanpa berdiskusi dengan DPR, gabung saja dengan Dewan Perdamaian. Ini absolut. Mengubah undang-undang TNI hanya untuk bisa diisi jabatan seskap oleh orang-orang tertentu. Ini absolut. Ini fokus kita. Aceh fokus kita. Saudara kita di sana. Belum selesai. Harusnya kita menggugat negara. Di mana peran Anda? Kenapa Anda pergi ke luar negeri ketika rakyat Anda masih sedang membutuhkan Anda? Kenapa ngurusin Gaza dengan ante-ante Israel yang bernama Amerika? Kenapa Anda tidak mengurus keluarga Anda sendiri? Kenapa rela mengeluarkan uang? Ini pertanyaan yang perlu kita tekankan soal bernegara, agar negara tidak disalahgunakan. Negara tidak hadir untuk mempertakut orang. Itulah buktinya bos, bahwasannya Pak Prabowo ini sangat nasionalis dan sangat manusiawi. Ya. Apalagi ini terkait dengan orang-orang yang mayoritas Alhamdulillah. Islam. Mudah-mudahan Pak Jadi Prabowo itu, dapat hidayah. Dan jadi jangan lihat itu dari sudut pandang negatif. Ya, betul. Lihat dari pandang positifnya. Makanya kata Pak Prabowo, lihatlah hatiku dari lubuk hatimu yang paling dalam. Gimana saya bisa melihat hati Pak Prabowo? Itu punchline yang bagus. Artinya Anda Apakah tidak berpikir hatinya positif. di mana, kiri, Harusnya kanan, Anda depan, berpikir muka, positif belakang, dalam gitu ya. setiap kebijakan. Nah, saya mau bilang begini. Ini kayak ada dendam pribadi sama Pak Prabowo dari tadi gitu. Jangan-jangan gara-gara nggak dikasih jabatan ya. Saya curiga gitu loh, orang sepinter Ferry Amsari ini kok nggak dipakai sama negara gitu. Kenapa sih? Ya itu. Apa ada yang salah dalam hidupnya? Pak, apakah semua tujuan hidup adalah jabatan? Saya enggak, Pak makanya kenapa kok punya bisa ada dendam pribadi kesempatan sama Pak Prabowo untuk gitu? menjabat di kampus, saya tinggalkan. Iya. Pak, saya satu-satunya Direktur Pusat Studi Konstitusi yang memegang jabatan hanya Saya satu. satu-satunya pengangguran di Indonesia yang pinter.
sangat layak dipersandingkan. Kalau konteksnya Dan jabatan. beliau satu-satunya yang memiliki bintang 5. Ya. Dan saya satu-satunya pengacara yang naik meja, selesai. Udah. Oh, sangat beretika sekali itu ya. Nah, saya Tidak sengajaan. Oke, iya. Oke, kalau Anda yang melakukan kesalahan tidak sengaja, kalau Panji itu kesengajaan tuh. Nah, Judulnya mens rea. saya ingin mengatakan, nah itu belum nonton tuh Bang, tegur dong. Kalau dia mengatakan judulnya mens rea, maka maksudnya adalah jahat. Panji menjelaskan, mens rea yang dia maksud bukan dengan niat jahat. Tapi pemahaman kami orang hukum, mens rea itu adalah niat jahat. Iya. Dan kejahatan Tapi itu kalau sudah Anda dilakukan nonton, berkali-kali. kalau Anda nonton dijelaskan sama Panji kenapa judulnya mens rea. Bahkan promonya juga begitu. Jadi perdebatan ini memang harus diikuti dari awal gitu ya. Contoh sederhananya aja, saya tidak membunuh dia gitu, tapi dia dibunuh. Itu bisa saja, makanya dilihat dari adanya unsur kesengajaan tadi. Makanya undang-undang itu setiap pasal itu disebutkan. Oke, kita barang berbeda di siapa konteks dengan itu. sengaja. Saya boleh lanjutkan? Gitu loh. Jadi orang bisa berdalih, oh saya tidak ada Jadi niat jahat gitu. karena Tapi sudah menyerang kekuasaan orang. negara Itu yang problem maksimal gitu loh. dan luar biasa itu dan Sekalian langsung dijawab, Bung Ferry, gitu. cenderung Tapi disimpangkan. harusnya dia belajar dari maka Gibran Raka Buming Raka yang memaafkan orang. pada titik Apalagi tertentu, beliau itu sudah dihina-hina seperti pada itu. titik tertentu Oke, silakan. kekuasaan itu perlu dikendalikan sehingga tidak abusif dia. Karena siapa saja dia bisa penjarakan, maka dia tidak boleh cepat tersinggung. Tadi sudah dikutip oleh beliau, Pak Emrus, bahwa sikap dominasi negara masuk kemana-mana, maka negara tidak boleh cepat tersinggung. Bahkan, saya mau kasih contoh ya, ada beberapa negara yang warganya terbuka mengkritik. Di kampus di Filipina, kalau pergi ke Filipina, University of Philippines Los Baños itu, ada satu patung dibangun ya, untuk orang bisa mengkritik pihak kampus. Itu juga dilakukan oleh UGM, Fakultas Hukum UGM ada satu tempat, orang boleh mengkritik siapa saja di sana. Karena negara sangat powerful, nggak bisa. Tapi perlu diketahui, adab bernegara, negara nggak siap, apalagi penyelenggara negara, untuk mendengar kritikan. Inilah kutukan alam itu ya. Dia punya kekuasaan apapun, tapi dia nggak siap mendengar kritikan dari orang kecil. Kalau ibu-ibu sering mendengar cerita dongeng ya, Raja Inggris yang sangat halu, suka dipuji-puji, berhasil bisa ngomong kemana-mana di dunia internasional. Lalu dia mengatakan bahwa apa bajunya yang bagus, dibuatkan baju tapi tembus pandang katanya. Lalu dia bangga kemana-mana, seluruh rakyat penjilatnya mengatakan, Raja bagus, Anda berprestasi, Anda luar biasa, Anda hatinya baik, luar biasa. Hanya ada satu anak kecil yang jujur mengatakan, Raja kok telanjang? Nah, kritik itu kalau diterima Raja untuk menghukum anak kecil ini, yang tidak punya kewenangan dan kekuasaan, habis nih anak kecil. Tapi Raja paham, yang bermasalah adalah